Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Aulia Zahra dari 10 MPLB 3. Di sini kita akan menceritakan buku yang berjudul Bumi Manusia, Trilogi 1980, karya Pramoedya Ananta Theor. Pada zaman penjajahan Belanda di awal abad ke-20 di desa Wonokromo, Surabaya, tinggal seorang pemuda bernama Minke. Ia memiliki rasa kebebasan yang tinggi. Bapak Minke seorang bupati, namun Minke tidak menganggap darah bangsawannya itu sebagai sebuah anugerah. Dia mengkritik kebagian priayi Jawa yang terlalu menganggun-anggunkan kekuasaan, jabatan, atau kedudukan pria atas wanita. Minke lebih gemar menggunakan ilmu pengetahuannya untuk menuntut hal yang baik dan buruk. Untuk memperoleh ilmu, dia menuntut ilmu di HBS Surabaya. Selama menuntut ilmu, Minke bertemu dengan banyak orang yang mempengaruhi hidupnya, di antaranya Robert Surhoff, Robert Mellema, DKK. Robert Surhoff adalah teman kelas Minke. Dia adalah yang mengenalkan Minke kepada Anelius. Anelius adalah bunga desa Surabaya. Ia terkenal dengan kecantikannya dan keluguannya. Anelius bangga dan sangat ingin menjadi pribumi seperti Nyai Ontosoro, berbeda dengan kakaknya, yaitu Robert Mellema yang sangat benci pada pribumi. Pada suatu hari di Surabaya, Minke diajak Robert Surhoff melewat ke rumah keluarga Mellema, Berderji Buitenzorg di Wonokrom. Kedatangan Minke disambut dengan penuh kecurigaan oleh Robert Mellema yang justru menyambut Robert Surhoff dengan penuh keakraban, tetapi sebaliknya dengan adiknya, Anelius Mellema, serta ibunya Nyai Ontosoro yang menerima Minke dengan gembira. Minke mulai menjalin hubungan mesra dengan Anelius dan Nyai Ontosoro. Walaupun Anelius sempat merasa belum terbiasa dengan Minke, Minke akhirnya kembali ke rumah dan disambut dengan kemarahan ayahnya karena berhubungan dengan Anelius. Hubungan itu dinilai ayahnya meninggalkan budaya dan tradisi Jawa. Pada saat yang sama, di Wonokromo, Nyai Ontosoro memenangkan Anelius yang menangisi kepergian Minke. Tetapi Anelius langsung pergi meninggalkan Nyai Ontosoro. Kembali ke Wonokromo, Minke mulai dihadapkan dengan perkara yang sudah lama mengganggu hatinya, yang tak lain antara jarang pemisah antara kaum yang terperintah Bumi Putra dan memerintah Eropa, serta hubungannya dengan Anelius. Esokan harinya, ayahnya Minke diangkat menjadi bupati. Beberapa hari kemudian, Minke meninggalkan ayahnya ke rumah Anelius dan merasa dibuntuti gendut sipit di kereta api yang ditumpangi. Di sekolah, Maga menyatakan keingintahuannya akan Max Tolerannar yang kemudian dibocorkan Surhoff, tetapi Magda justru memuji kepiawaian Minke dalam menulis. Surhoff yang merasa tidak menerima dengan pujian Magna menghina Minke, dan kemudian Panji Darmawan yang dibalas dengan pukulan Panji. Karena perkelahian itu, kepala sekolah memanggil mereka. Selanjutnya, saya Rima Novelia akan melanjutkan yang diceritakan oleh Keisha. Kembali ke Wonokromo, Minke mulai dihadapkan dengan perkara yang sudah lama mengganggu hatinya, yang tak lain antara jurang pemisah antara kaum yang terperintah atau Bumi Putra dan memerintah Eropa, serta hubungannya dengan Anelius. Keesokan harinya, ayah Minke diangkat menjadi bupati. Beberapa hari kemudian, Minke meninggalkan ayahnya ke rumah Anelius dan merasa dibuntuti gendut sipit di kereta api yang ditumpangi. Di sekolah, Magda menyatakan keingintahuannya akan Max Tolerannar yang kemudian dibocorkan Surhoff, tetapi Magda justru memuji kepiawaian Minke dalam menulis. Surhoff yang merasa tidak terima dengan pujian Magda menghina Minke, dan kemudian Panji Darman yang dibalas dengan pukulan Panji. Karena perkelahian itu, kepala sekolah memanggil mereka.
Annelies yang berkeliling pertanian tiba-tiba pingsan, sehingga Annelies dirawat. Martinet, Minke tidur sekamar dan bertubuh dengan Annelies. Keesokan harinya, Minke mengaku kepada Martinet bahwa Minke bukanlah orang pertama yang menyetubuhi Annelies, karena sebelumnya Robert pernah Annelies ketika berangkat ke sekolah. Minke tiba-tiba meminta Darsam kembali ke rumah Annelies dan memutuskan menghabiskan waktu bersama Annelies di sana. Suatu hari, gendut sipit didapati penjaga rumah Annelies sedang mematai-matai rumah itu, sehingga memancing Darsam. Minke dan Annelies mengejarnya sehingga rumah pelacuran. Di sana, Darsam menemukan Herman yang tewas karena keracunan dan Meiko melarikan diri. Permasalahan datang kembali setelah kematian Herman. Melema yang dianggap ada kejanggalan. Akhirnya, polisi melakukan penyelidikan tentang kasus kematian Herman Melema. Dalam persidangan, Nyai Ontosoro terlihat pasrah. Nyai Ontosoro juga mendapatkan tuntutan dari anak sah perkawinan Herman Melema. Dia menuntut haknya berupa perusahaan yang dimiliki oleh Herman Melema. Pada akhirnya, Minke harus mengikhlaskan keberangkatan Annelies ke Belanda yang disebabkan karena pernikahan Ontosoro dan Herman diputuskan tidak sah oleh hakim pengadilan, sehingga Annelies harus diserahkan kepada walinya di Belanda. Beberapa hari kemudian, Minke yang membawa bukti berdiri di depan tebing pantai diiringi dengan senandika dari Minke.